Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya, Lena Angelina, selaku perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Presentasi kali ini berjudul Struktur Morfologi, Anatomi, Fisiologi, Histologi, dan Klasifikasi Mamalia dengan mata kuliah Zoologi Vertebrata dengan dosen pengampu Ibu Bunga Ida Nora, Magister Pendidikan. Adapun materi ini disusun oleh kelompok 6 kelas pendidikan biologi 3D yang terdiri atas yang pertama Khoridatul Bahiyah dengan nomor NIM tertera pada slide, dan yang kedua saya sendiri yaitu Lena Angelina dengan nomor NIM tertera pada slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan Unity of Science pada presentasi kali ini, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 6 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum illa baladil lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabu hawazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah An-Nahl ayat 6 hingga 8. Ayat yang telah saya bacakan tadi yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 6 hingga 8 menjelaskan bahwa banyaknya manfaat yang dapat diperoleh manusia pada penciptaan mamalia, sebagaimana Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai guna dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan banyaknya jenis dan manfaat yang dimiliki oleh mamalia pada ayat tersebut, penting bagi manusia untuk selalu mempelajarinya agar mengetahui manfaat dengan cara mengkajinya dengan identifikasi dan pengklasifikasian yang diperlukan untuk mengelompokkan mamalia ini berdasarkan persamaan yang dimiliki. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, maka kita sebagai umat manusia dapat memanfaatkan apa yang telah diciptakan Allah dengan seluruh alam semesta yang ada. Adapun materi yang akan kita bahas, kita akan belajar mengenai mamalia. Yang pertama yaitu asal-usul dan pengertian mamalia, klasifikasi struktur morfologi dari mamalia, struktur anatomi dan fisiologi mamalia, struktur histologi dari mamalia yang akan saya jelaskan. Kemudian dilanjutkan materi klasifikasi dari mamalia dan juga peranan mamalia terhadap lingkungan dan manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Khoridatul Bahiyah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada materi pertama. Di sini saya Lena Angelina akan menjelaskannya, yaitu asal-usul mamalia dan juga pengertiannya. Sambil saya menjelaskan, teman-teman dapat mengamati gambar pada slide. Pertama, kita akan mulai pada asal-usul mamalia. Asal-usul mamalia adalah dari bangsa reptil. Hal ini didasarkan pada teori evolusi oleh beberapa evolusionis. Mamalia ini diperkirakan muncul pada era Mesozoikum.
Evolusionis menyatakan bahwa rahang dan telinga bagian tengah reptil berevolusi secara bertahap menjadi rahang dan telinga dari mamalia. Berdasarkan bukti paleontologi, para ahli melakukan penggalian di Mesir dan Pakistan berhasil mengidentifikasi paus dengan nama Basilosaurus yang sudah punah dan memiliki tungkai belakang. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada slide ya. Paus tersebut sudah menjadi hewan air yang tidak lagi menggunakan kakinya untuk menyokong badannya dan untuk berjalan. Tulang kaki fosil pausnya lebih tua juga ditemukan bernama Ambulocetus, lebih kuat dan lebih kokoh. Ambulocetus ini dimungkinkan merupakan hewan amfibi yang hidup di darat dan juga di air. Selanjutnya adalah pengertian dari mamalia. Mungkin teman-teman sudah tidak asing mengenai istilah dari mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya karena memiliki kelenjar susu. Berasal dari bahasa Latin mamae yang berarti kelenjar susu. Kelenjar susu pada hewan betina menghasilkan air susu, sedangkan kelenjar susu pada hewan jantan tidak berfungsi. Mamalia merupakan hewan berdarah panas atau disebut juga dengan homoitem. Mamalia berkembang biak secara kawin dan pembuahannya terjadi secara internal. Mamalia mampu hidup di berbagai bagian bumi dengan makanan yang beragam bergantung pada spesies mamalia. Materi selanjutnya adalah karakteristik dan struktur morfologi mamalia. Mamalia merupakan anggota dari kelas vertebrata yang secara umum ini dicirikan memiliki rambut dan mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Teman-teman dapat melihat contohnya pada slide. Kami contohkan yaitu orangutan dengan nama latin Pongo pygmaeus. Mamalia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mamalia besar dan mamalia kecil. International Biological Program mendefinisikan mamalia kecil sebagai mamalia yang memiliki ukuran berat badan dewasa kurang dari 5 kg, seperti tikus, bajing, dan tupai. Sementara mamalia besar dengan berat lebih dari 5 kg, seperti gajah, sapi, dan kambing. Yang pertama, ciri dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu. Mamalia memiliki ciri morfologi, memiliki rambut yang hampir menutupi seluruh bagian tubuh. Sebagian besar anggota mamalia ini memiliki 4 kaki, kecuali mamalia laut seperti lumba-lumba, paus, anjing laut, dugong, dan juga singa laut. Kemudian, mamalia memiliki mata yang cerah dengan bola mata yang dapat digerakkan. Bola mata yang cerah ini teman-teman dapat lihat pada bola mata harimau yang kami contohkan pada slide. Harimau ini memiliki nama latin Panthera tigris. Kemudian ciri lainnya, karakteristik morfologi mamalia, kepalanya ini bisa digerakkan dengan bebas. Kemudian memiliki ekor yang umumnya panjang yang dapat digerakkan, seperti ekor pada Panthera tigris, telah memiliki anus, dan memiliki alat kopulasi pada hewan jantan yang disebut dengan penis. Selanjutnya, kita akan membahas struktur anatomi dan fisiologi mamalia. Struktur anatomi sangat berkaitan erat dengan fisiologi, di mana struktur memberikan dasar untuk fungsi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang struktur tubuh, sementara fisiologi adalah ilmu mengenai fungsi dari tubuh yang hidup yang didasarkan pada fungsi seluler dan molekuler. Pertama, kita akan belajar tentang sistem skeleton. Sistem skeleton atau sistem rangka pada mamalia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah skeleton trunci atau rangka badan yang biasanya terdiri dari organ-organ columna vertebralis, costae,
dan sternum. Yang kedua adalah cingulum membri superior atau gelang bahu pektoral yang tersusun oleh tulang clavicula dan scapula. Yang ketiga adalah skeleton membri superior liberi atau bagian ekstremitas anterior terdiri dari tulang humerus, tulang ulna, tulang radius, os carpalia, os metacarpalia, dan phalanges. Kemudian yang keempat adalah skeleton membri inferior liberi atau bagian ekstremitas posterior terdiri dari tulang femur, tulang tibia, tulang kering, tulang fibula, tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, os tarsalia, os metatarsalia, dan phalanges. Tentunya teman-teman dapat melihatnya pada gambar slide yang telah kami sajikan. Struktur anatomi dan fisiologi yang kedua adalah sistem otot. Sistem otot mamalia pada umumnya tersusun oleh otot-otot skelet yang bersifat segmental. Bentuk-bentuk otot yang merupakan ciri khas dari struktur otot mamalia yang pertama adalah musculus masseter. Terdapat di sebelah kanan dan kiri yang melekat pada rahang atas dan rahang bawah. Otot ini bentuknya kuat dan berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian otot yang kedua adalah musculus sternocephalica. Terletak di sebelah kanan dan kiri dari leher, bentuknya memanjang dan berfungsi untuk meletakkan bagian kepala dan sternum. Teman-teman dapat melihatnya pada gambar slide ya. Kemudian otot yang ketiga adalah musculus pectoralis. Bentuknya lebar, melekat pada bagian sternum dan humerus. Yang keempat adalah musculus rectus abdominalis. Terletak di tengah-tengah bagian perut yang menghubungkan bagian pelvikus dengan sternum, biasanya menutup perut bagian ventral sebelah bawah. Otot yang kelima adalah musculus obliquus abdominalis. Otot ini terdiri dari dua bagian, yaitu musculus obliquus externa dan musculus obliquus interna. Otot ini biasanya menutupi bagian perut samping. Kemudian yang keenam adalah musculus transversus abdominalis. Otot ini terletak di bagian bawah dari musculus obliquus interna. Kemudian yang ketujuh adalah musculus intercossalis. Otot ini terdiri dari dua bagian, yaitu musculus intercossalis interna dan musculus intercossalis externa. Otot ini terletak pada daerah costae. Selanjutnya adalah musculus latissimus dorsi. Otot ini terletak di atas punggung, membujur dari bagian leher, samping, dan tulang pelvikus. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah otot-otot yang terdapat pada tiap-tiap bagian ekstremitas anterior maupun posterior yang berfungsi untuk menggerakkan kaki dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, struktur anatomi dan fisiologi mamalia yang ketiga adalah sistem digestoria. Sistem digestoria atau sistem pencernaan makanan pada mamalia terdiri atas saluran pencernaan atau tractus digestivusnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah cavum oris atau disebut juga dengan rongga mulut. Cavum oris ini dilengkapi dengan organ-organ penyokong pencernaan makanan seperti lidah, gigi. Juga terdapat beberapa kelenjar seperti glandula salivalis atau kelenjar ludah, tetapi yang terbesar adalah glandula parotis. Dan di dalam ludah ini terdapat enzim-enzim amylolitis. Kemudian terdapat sepasang glandula submandibularis yang terletak di bawah tepi mandibula, dan selanjutnya terdapat sepasang glandula sublingualis terletak di bawah lingua atau lidah. Kemudian dari faring ini terdapat makanan akan dilanjutkan
ke esofagus. Esofagus ini merupakan pipa otot yang bentuknya sempit yang akan menghubungkan makanan menuju ke lambung. Ventriculus atau lambung adalah bagian yang membesar setelah esofagus. Bagian lambung atau ventriculus ini pada hewan mamalia dapat dibedakan. Yang pertama adalah kardiak, yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan esofagus. Yang kedua adalah pylorus, yaitu bagian posterior dari lambung yang berhubungan dengan duodenum dan intestium atau usus. Yang ketiga adalah bagian fundus, yaitu rongga yang terletak di sebelah kauda dari kardiak. Selanjutnya adalah intestium atau bagian dari usus, merupakan saluran yang berkelok-kelok dan sebagai organ penyerapan zat makanan. Teman-teman dapat melihatnya pada slide yang telah kami sajikan ya. Adapun bagian-bagian usus, yang pertama adalah intestium atau intestium tenu yang terdiri dari duodenum yang biasanya berbentuk seperti huruf O, jejunum dan juga ileum. Intestium yang kedua adalah intestium crassum. Bagian ini terdiri dari kolom ascendens, yaitu bagian atas, dan kolom descendens yang menuju ke bawah. Antara intestium tenu dan juga intestium crassum dibatasi oleh cecum. Kemudian saluran akhir dari mamalia adalah anus. Anus ini sebagai lubang tempat keluarnya feses pada mamalia. Yang keempat adalah sistem respiratori atau disebut juga dengan sistem pernapasan. Pada mamalia ini memiliki kelengkapan organ-organ yang lebih sempurna. Organ-organ pernapasan seperti cavum nasi. Organ ini langsung bermuara pada faring yang celahnya disebut juga dengan choane. Kemudian, truscus respiratorius atau saluran pernapasan terdiri dari organ-organ seperti laring, trakea, bronkus, bronchiales, bronchialus respiratorius, ductus alveolaris, sacculus alveolaris, dan alveolus, yaitu yang terdapat dalam paru-paru. Teman-teman dapat melihatnya, strukturnya dapat dilihat pada slide yang telah kami contohkan, yaitu pernapasan pada kuda. Teman-teman dapat melihat strukturnya, struktur dari paru-paru kuda. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem sirkulatoria. Sistem sirkulatoria pada mamalia ini adalah sistem peredaran darah tertutup melalui pembuluh-pembuluh darah dan sebagai pusatnya adalah jantung. Jantung ini terletak pada rongga thoracialis yang terbungkus oleh kantong perikardium. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan dengan sekat sempurna, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium dibagi menjadi 2, yaitu atrium dextrum atau atrium kanan dan juga atrium sinestrum atau disebut juga dengan atrium kiri. Kemudian ventrikel juga dibagi menjadi 2, yaitu ventrikel dextrum atau kanan dan juga ventrikel sinestrum atau ventrikel kiri. Teman-teman dapat melihat gambar sistem sirkulatoria pada slide. Di sini dapat terlihat antara atrium kiri, atrium kanan, kemudian ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Selanjutnya adalah sistem urogenitalia. Pada sistem ini kami mencontohkan pada mamalia jantan, yaitu kami contohkan tikus. Kemudian pada mamalia betina ada beberapa contoh dari organ urogenitalia, yaitu rahim dari mamalia, yaitu yang pertama ada monotremata, kemudian kelinci, sapi, dan juga pada manusia.
Sistem urogenitalia ini dilengkapi dengan adanya vesicula urinaria yang berfungsi menampung urin atau cairan urin. Pada hewan jantan memiliki alat kopulasi yang disebut penis. Penis ini juga dilengkapi dengan 2 buah testis yang terdapat di dalam kantung yang disebut dengan skrotum, yang umumnya terletak di luar rongga tubuh. Antara rongga skrotum dan abdomen dihubungkan oleh saluran yang disebut kanalis ingualis. Sperma dikumpulkan dari testis melalui saluran epididymis. Kemudian ke saluran sperma yang disebut vasa deferentia. Saluran tersebut bersama-sama dengan pembuluh darah pada saraf pada bagian kanalis inguinalis. Kemudian sepasang vasa deferentia masuk pada dasar uretra membentuk saluran yang disebut urogenitalia. Sedangkan pada hewan betina, teman-teman dapat melihat pada slide mempunyai sepasang ovari yang letaknya di belakang ginjal. Ovarium pada mamalia ini memiliki 2 fungsi, yaitu memproduksi hormon reproduksi betina, yaitu estrogen, dan memproduksi gamet betina, yaitu ovum. Pada bagian lateral dari masing-masing ovarium terdapat pembuluh ostium yang selanjutnya berhubungan dengan saluran yang bentuknya silindris disebut oviduk atau disebut juga dengan tuba Fallopi. Oviduk ini membentuk saluran yang berdinding tebal disebut dengan uterus. Dan dari uterus terjulur saluran yang disebut vagina yang letaknya di antara vesicula urinaria dan rektum yang umumnya bermuara pada lubang kelamin yang disebut porus urogenitalis. Pada bagian ventral dari urogenitalia ini dilengkapi dengan adanya badan yang bentuknya kecil yang disebut dengan klitoris. Klitoris adalah bagian organ yang homolog dengan penis pada hewan jantan pada mamalia. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita belajar tentang anatomi dan fisiologi dari mamalia, kita akan belajar tentang struktur histologi dari mamalia. Lalu apa sih histologi itu? Histologi adalah ilmu yang mempelajari jaringan penyusun tubuh dan sel yang dengan metode analitik, mikroskopik, dan juga kimia. Jaringan sendiri adalah kumpulan dari sel-sel sejenis atau berlainan jenis termasuk matriks antar selnya yang mendukung fungsi organ atau sistem tertentu. Jaringan di dalam tubuh hewan mamalia ini mempunyai sifat yang khusus dalam melakukan fungsinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel polihedral yang berkumpul dengan erat dengan sedikit zat intersel. Pelekatan di antara sel-sel ini kuat. Jaringan epitel membentuk lapisan yang menutupi permukaan tubuh dan melapisi rongga-rongga. Fungsi dari jaringan epitel ini yang pertama menutupi dan melapisi permukaan, misalnya pada epitel kulit. Kemudian yang kedua fungsinya adalah absorpsi, misalnya pada usus, bagian proksimal tubulus contortus nephron. Yang ketiga adalah sekresi, misalnya pada epitel kelenjar. Yang keempat sebagai sensori, misalnya neuropetel. Yang kelima adalah kontraktil, misalnya pada myopitel. Dan yang keenam adalah sebagai proteksi, misalnya epitel di ureter dan juga di kulit. Macam-macam jaringan epitel menurut jumlah lapisan selnya ini dibagi menjadi epitel selapis, epitel berlapis, dan epitel berlapis semu. Epitel berlapis maksud saya epitel selapis atau juga disebut epitel sederhana dibagi menjadi epitel selapis squamosa. Distribusinya pada endotel dan perikardium yang fungsinya mempermudah gerakan transport aktif dan pinositosis. Kemudian epitel selapis kuboid terdapat pada pleura dan juga peritoneum, terdapat fungsinya menutupi dan juga sebagai sekresi. Kemudian epitel selapis kolumner terdapat pada ovarium, tiroid usus, dan kandung empedu, fungsinya untuk proteksi, lubrikasi, absorpsi, dan sekresi. Kemudian epitel berlapis yaitu terbagi menjadi beberapa, yaitu epitel berlapis squamosa dengan keratinisasi, misalnya terdapat pada kulit, fungsinya untuk proteksi, mencegah penguapan berlebihan. Kemudian epitel berlapis squamosa tanpa keratinisasi, terdapat pada mulut, esofagus, vagina, dan anus, fungsinya untuk proteksi dan juga sekresi. Yang ketiga yaitu epitel berlapis kuboid, fungsinya untuk proteksi dan juga sekresi, biasanya terdapat pada kelenjar keringat, folikel ovarium. Yang keempat adalah epitel berlapis transsessional,
biasanya berfungsi sebagai proteksi yang terdapat pada vesikula urinaria dan juga ureter. Untuk yang kelima adalah epitel berlapis kolumner, biasanya berfungsi sebagai proteksi yang terdapat pada konjungtiva. Dan epitel berlapis semu ini biasanya terdapat pada trakea dan juga bronkus, fungsinya sebagai proteksi dan juga pengeluaran debu. Nah, dari jaringan epitel ini memiliki fungsi khusus pada permukaan sel epitel. Fungsi ini mengalami modifikasi. Yang pertama adalah mikrofili. Mikrofili ini berupa tonjolan pada permukaan apikal sel epitel yang berisi sitoplasma. Teman-teman dapat melihat gambarnya pada slide. Di situ kami tunjukkan pada panah berwarna hitam. Teman-teman dapat mengamati strukturnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi khususnya berupa sterosilia, yaitu berupa tonjolan-tonjolan halus dan kadang bercabang dan tidak bergerak. Sterosilia ini terdiri atas mikrofili panjang. Sterosilia terdapat pada bagian saluran kelamin mamalia jantan, misalnya pada ductus epididymis, ductus efferens, ductus deferens, dan sel-sel rambut organ korte. Kemudian yang ketiga adalah kinosilia, terdapat pada epitel saluran pernapasan, misalnya trakea, bronkus. Kinosilia ini berfungsi untuk menggerakkan lendir dan kotoran ini agar bisa keluar. Kemudian yang keempat adalah krusta, merupakan pemadatan sitoplasma di dekat permukaan bebas sel epitel, misalnya pada epitel transisional dengan maksud melindungi sel terhadap pengaruh kimiawi dari luar. Yang kelima adalah kutikula, merupakan bahan yang disekresikan sel epitel yang dilekatkan atau diletakkan sebagai kerak di luar sel epitel. Struktur khusus ini dapat ditemukan sebagai lapisan leptis. Kemudian yang keenam yaitu silia, yaitu struktur panjang yang dapat bergerak dan tersusun atas sepasang mikrotubul sentral. Kemudian yang ketujuh adalah flagel. Flagel ini memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan dengan silia. Silia dan flagel umumnya lebih panjang dibandingkan dengan mikrofili. Nah, gambar-gambar dari fungsi khusus jaringan epitel yang telah saya jelaskan tadi, teman-teman dapat melihatnya pada slide. Oke teman-teman, selanjutnya adalah struktur histologi mamalia. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat atau disebut juga dengan jaringan penyambung adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk memberi dan mempertahankan bentuk tubuh dari mamalia. Komposisi dari jaringan ini adalah sel, serabut protein, dan zat dasar. Jaringan ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan, yaitu lemak, air, elektrolit, bahkan sebagian kecil protein plasma disimpan di kompartemen antara sel jaringan ikat. Yang kedua adalah pertahanan diri, yaitu antar sel jaringan penyambung atau jaringan ikat ini banyak mengandung sel darah putih, sel plasma penghasil antibodi, dan kekentalan zat dasar jaringan ikat penghambat penembusan oleh bakteri. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk perbaikan. Terjadi regenerasi yang besar, daerah yang rusak akibat trauma atau peradangan ini akan diperbaiki dengan sangat mudah. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu sebagai transport. Adanya hubungan erat di antara jaringan kapiler darah, kapiler limfe, dan jaringan penyambung. Pembuluh-pembuluh ini dihubungkan oleh jaringan ikat. Sebagai akibatnya, jaringan ikat ini selalu mengangkut nutrisi dari kapiler darah ke sel-sel yang mengangkut sampah metabolisme. Jaringan ikat ini dibentuk oleh sel-sel dalam jumlah yang umumnya sedikit. Jaringan ikat ini terdiri atas populasi sel yang tersebar dengan matriks ekstraseluler. Secara embriologi, jaringan ikat ini berasal dari lapisan mesoderm. Kemudian, bagaimana sih pembagian dari jaringan ikat? Nah, jaringan ikat ini sebagaimana terdapat pada gambar, terdiri atas jaringan ikat longgar, kemudian jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan darah, kartilago, dan juga tulang. Teman-teman dapat melihat pada gambar ya, di sini kami menyontohkan yaitu
pada jaringan ikat mamalia yaitu serigala pada kaki bagian depan. Pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ini merupakan jaringan yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh mamalia. Di dalam matriks jaringan ikat longgar ini hanya sedikit ditemukan serabut kolagen. Fungsi utamanya yaitu pengikat dan pengepak material dan sebagai tempat melekatnya jaringan dan organ lainnya. Yang kedua adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat mempunyai matriks yang banyak mengandung serabut kolagen. Jaringan ini membentuk tendon sebagai tempat melekatnya otot dengan tulang dan ligamen sebagai tempat persendian tulang dengan tulang. Kemudian yang ketiga adalah jaringan lemak. Jaringan lemak ini mengandung sel-sel lemak atau adiposit. Jaringan ini digunakan sebagai bantalan yang melindungi tubuh serta sebagai penyimpanan energi. Setiap sel lemak mengandung tetes lemak yang besar. Di dalam jaringan lemak, matriksnya ini relatif sedikit. Kemudian yang keempat adalah jaringan darah. Darah adalah jaringan ikat yang tersusun sebagian besar ini berisi cairan. Matriks darah disebut juga sebagai plasma, tersusun oleh air, garam mineral, dan protein terlarut. Darah ini berfungsi sebagai transport substansi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Di samping itu, darah juga berperan dalam keseimbangan, sistem kekebalan. Kemudian adalah kartilago. Kartilago atau juga disebut sebagai tulang rawan adalah jaringan ikat yang membentuk material rangka yang fleksibel dan kuat, terdiri atas serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks. Kartilago ini banyak ditemukan pada bagian ujung tulang keras, hidung, telinga, dan vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Kemudian jaringan ikat selanjutnya yaitu tulang keras atau bone. Merupakan jaringan ikat yang kaku, keras, dan terdiri atas serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks. Di dalam matriks ini sel tulang terdapat kalsium yang dapat bergerak dan diserap oleh darah. Sel tulang yang disebut sebagai osteosit terdapat di dalam ruang yang disebut sebagai lakuna. Nah, lakuna ini mengandung satu atau beberapa osteosit. Penjuluran yang keluar atau penjuluran keluar dari osteosit ini disebut sebagai kanalikuli. Kanalikuli dari suatu sel berhubungan dengan sel lainnya sebagai bentuk komunikasi sel. Satu osteon atau tulang terdiri dari sejumlah lamela konsentris yang mengelilingi kanal sentral atau disebut kanalis Haversi. Pada individu yang masih hidup, kanal sentral ini berisi dengan pembuluh darah. Oke teman-teman, selanjutnya adalah struktur histologi mamalia. Yang ketiga adalah jaringan otot. Teman-teman dapat mengamati dan melihat gambarnya pada slide sambil saya menjelaskan. Nah, secara embriologi ini jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Lapisan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul yang disebut sebagai myofibril. Pada vertebrata secara tipikal ini mempunyai 3 jenis otot, yaitu otot rangka atau disebut sebagai otot skelet, kemudian otot jantung atau kardiak, dan otot polos yaitu yang terletak pada organ-organ bagian dalam. Kemudian kita akan belajar menguraikannya. Yang pertama adalah otot skelet atau otot rangka. Otot ini berstruktur bergaris melintang, berfungsi untuk menggerakkan rangka. Otot ini bersifat sadar atau voluntary karena mampu diatur oleh kekuatan, kemauan dari mamalia itu sendiri. Serabut ototnya ini mempunyai banyak nukleus yang terletak di tepi. Otot rangka ini mempunyai garis melintang yang gelap yang disebut pita anisotrop dan garis terang yang disebut pita isotrop. Kemudian otot yang kedua adalah otot jantung. Teman-teman dapat melihat gambarnya pada slide. Otot ini merupakan otot yang memiliki garis melintang dan bercabang. Sifat otot ini tidak sadar atau involuntary karena kontraksinya ini tidak bisa diatur oleh kemauan dari tubuh mamalia. Nukleusnya terletak di tengah sel. Pada bagian ujung selnya ini terdapat sambungan rapat yang membentuk struktur pembawa sinyal untuk kontraksi dari satu sel ke sel lainnya selama denyut jantung. Kemudian otot yang ketiga adalah otot polos. Nah, bentuk otot polos ini seperti spindle. Kontraksi otot polos ini lebih lambat dan tidak sadar atau bersifat involuntary. Otot polos ini ditemukan pada banyak organ tubuh,
terdapat pada dinding pembuluh darah dan melapisi organ dalam seperti usus atau juga uterus. Oke teman-teman, selanjutnya adalah struktur histologi yang keempat, yaitu jaringan syaraf. Nah, jaringan ini berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm embrio mamalia. Jaringan ini terdapat pada sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem syaraf tepi. Ada dua macam sel, yaitu sel saraf yang disebut neuron dan sel pendukung yang disebut sel glia. Neuron ini mengandung badan sel, nukleus, dan penjuluran atau serabut. Satu tipe penjuluran tersebut adalah dendrit yang berperan dalam menerima sinyal dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Tipe penjuluran sel saraf yang lain disebut akson atau neurit yang berperan dalam meneruskan sinyal dari badan sel ke neuron lainnya. Transmisi sinyal dari neuron ke neuron lainnya umumnya dilakukan secara kimia. Selain neuron, ditemukan juga sel pendukung seperti sel glia. Sel glia ini menunjang dan melindungi neuron. Sel-sel pendukung umumnya berperan dalam melindungi dan membungkus akson dan dendrit sehingga membantu mempercepat transmisi dari sinyal. Dan teman-teman dapat melihat jaringan syaraf strukturnya. Selnya dapat teman-teman lihat pada slide sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Baiklah, di sini saya Horidatul Bahiyah akan melanjutkan presentasi mengenai klasifikasi mamalia. Mamalia merupakan kelas dari filum Chordata. Kelas mamalia terbagi menjadi 17 ordo, yaitu yang pertama ada ordo Monotremata atau mamalia bertelur. Monotremata merupakan satu-satunya mamalia bertelur. Alat kelaminnya berupa kloaka, tempat saluran urin, pencernaan, dan alat kelamin bermuara di ujung penis pada jantan, tidak mempunyai tulang, kelenjar susunya tidak dilengkapi dengan puting susu, sehingga sekresi air susu disalurkan melalui rambut-rambut yang berada pada perut induknya. Telur dierami dalam sarang dan akan menetas dalam 10 hari. Anak yang baru menetas dalam keadaan sangat lemah, belum bisa melihat, dan belum ditumbuhi rambut atau duri, kemudian diletakkan dalam kantung di perut induknya untuk melanjutkan pertumbuhannya. Kemudian contoh dari anggota ordo ini yaitu ada famili Tachyglosidae atau Echidna. Famili ini tidak memiliki gigi, tubuhnya berambut dengan diselingi duri tajam dan mempunyai paruh. Mamalia ini pemakan rayap atau larva serangga. Kemudian contoh dari famili ini dapat dilihat pada slide. Kemudian famili yang kedua yaitu famili Ornithornithicidae atau Platypus. Famili Ornithornithicidae atau Platypus merupakan famili yang hanya ada satu spesies. Ciri yang dimiliki yaitu mempunyai paruh seperti bebek, tetapi lentur, berambut tebal, telapak kaki berserabut dan sangat kuat. Pemakan larva serangga dan invertebrata, dan memiliki habitat di daerah perairan. Kemudian contoh dari famili ini dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada ordo Marsupila atau mamalia berkantung. Ordo ini memiliki ciri khas berupa adanya kantung perut di depan daerah perutnya yang berfungsi untuk menyimpan anaknya yang baru lahir. Ciri lainnya yaitu memiliki gigi seri yang relatif lebih banyak dari mamalia lain, 5 pasang di rahang atas dan 4 pasang di rahang bawah, dan mempunyai jari kaki. Persebaran dari mamalia berkantung ini meliputi Indonesia Timur atau Papua, Amerika. Ordo ini terdiri dari beberapa famili, yaitu famili yang pertama ada famili Dingopidae atau tupai Amerika. Sebagian besar famili ini adalah omnivora dan merupakan pemanjat yang lebih banyak beraktivitas di tanah. Contoh dari famili ini bisa dilihat pada slide.
Kemudian famili yang kedua yaitu famili Caenolestidae. Caenolestidae memiliki tubuh sebesar tikus dan mempunyai sepasang gigi taring. Contoh dari famili ini yaitu Caenolestes caniverter. Bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu famili Microblotteridae. Ciri yang dimiliki berupa tubuhnya sebesar tikus kecil, merupakan pemakan larva dan pupa serangga. Famili ini hanya terdiri atas satu spesies, yaitu Dromaeocypha australis. Kemudian contoh dari famili spesies dari ini dapat dilihat pada slide. Famili yang selanjutnya yaitu famili Brachioidae. Ukuran tubuhnya bervariasi mulai dari yang sangat kecil sampai sebesar anjing terrier, bersifat karnivora dan senang memanjat pohon. Hewan ini memiliki gigi seri yang banyak dengan posisi 4 di rahang atas dan 3 di rahang bawah. Umumnya aktif di malam hari atau nokturnal, sebagian kecil beraktivitas pada senja. Mamalia ini berkaki 4 dengan 4 jari pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Ekornya berambut dan moncongnya runcing. Telapak kakinya memiliki bantalan kulit luas sampai ke tumit yang berguna menopang tubuhnya. Contoh dari famili ini yaitu ada Dasyurus maculatus. Gambar bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu famili Thylacinnidae. Famili ini hanya ada satu spesies, yaitu Thylacinus cynocephalus atau Tasmanian tiger, yang diperkirakan hidup pada tahun 1940-an dan telah mengalami kepunahan. Mamalia ini memiliki panjang tubuh lebih dari 3 meter dan diperkirakan memiliki kemiripan dengan serigala. Kemudian contoh dari spesies famili Thylacinnidae yaitu ada Thylacinus cynocephalus, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu famili Myrmeosopidae. Famili ini hanya ada satu spesies, yaitu Myrmecibius fasciatus. Mamalia ini melakukan aktivitasnya sepanjang hari dan mempunyai lidah yang panjang untuk memakan rayap. Kemudian contoh dari spesies dari famili Myrmeosopidae bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu famili Notorisidae. Famili ini hanya ada satu spesies yaitu Notorisites silos. Mamalia ini bertubuh kecil, hidup di dalam gundukan pasir, dan merupakan pemakan serangga dan juga reptil. Contoh spesies dari famili Notorisidae ini yaitu ada Notorisites pilos. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu famili Peramidae. Peramelidae memiliki cakar yang tajam di kaki depan dan mampu meloncat dan berlari menggunakan ujung jarinya. Hewan dari famili ini termasuk omnivor, sering disebut dengan bandicoot, mempunyai hidung panjang dan runcing, kantung berupa saluran panjang yang berhubung dengan uterus, bertubuh gempal, dan kaki pendek. Beberapa spesies memiliki telinga panjang seperti kelinci. Kemudian contoh dari spesies famili Peramelidae yaitu ada Perameles nasuta. Bisa dilihat pada slide. Kemudian famili yang selanjutnya yaitu famili Thylacomidae.
Thylacomidae hanya terdiri atas satu spesies, yaitu contohnya Macrotis lagotis. Ciri yang dimiliki yaitu mempunyai bulu panjang dan mengkilat. Telinga dan kakinya agak panjang dan hidup di lubang yang dalam. Contoh dari famili Thylacomidae dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu famili Vombatidae. Karakteristik dari famili ini yaitu berbulu pendek dan gemuk. Ekornya sangat pendek dan jaringnya pendek dengan kuku yang tajam. Mamalia ini hidup dengan menggali lubang untuk tidur sepanjang hari. Kemudian contoh dari spesies famili Vombatidae yaitu Lasiorcinus crafti. Kemudian bisa dilihat pada slide selanjutnya yaitu famili Phascolarctidae. Famili ini hanya terdiri atas satu spesies yaitu Phascolarctos cineus. Mamalia ini adalah pemakan daun eukaliptus, mempunyai lengan panjang, tidak punya ekor, dan aktif pada malam hari. Contoh spesies dari famili Phascolarctidae dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada famili Phalangeridae. Famili ini terdiri dari 6 genus yaitu Ailurops, Phalangar atau kuskus, Spilocuscus, Stygocuscus, Culde, dan Trichosaurus. Salah satu contohnya yaitu ada Phalangar gimotis atau kuskus kelabu. Contoh dari spesies famili Phalangeridae dapat dilihat pada slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada famili Pseudoceridae. Ciri khas dari famili ini adalah adanya selaput di antara siku dan di pergelangan kaki di kedua sisi tubuhnya yang digunakan untuk terbang dari pohon ke pohon. Contoh dari spesies famili ini yaitu Petaurides volans. Dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada famili Petauridae. Famili ini memiliki kemiripan dengan famili Pseudoceridae, tetapi selaputnya lebih lebar yaitu mulai dari pergelangan tangan sampai pergelangan kaki. Contoh spesies dari famili ini yaitu ada Petaurus breviceps. Gambar dari Petaurus breviceps dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada famili Buramidae. Buramidae memiliki tubuh berukuran kecil dan mempunyai ekor panjang yang digunakan untuk memegang. Contoh spesies dari Buramidae ini yaitu ada Buramis carpus. Gambar Buramis parvus dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada famili Tarcipedidae. Famili ini hanya ada satu spesies yaitu Tarcipes rostatus. Tubuhnya berukuran kecil dan mempunyai lidah yang khusus untuk menghisap nektar. Contoh dari famili ini dapat dilihat pada slide. Kemudian famili selanjutnya yaitu ada famili Macropodidae. Macropodidae mempunyai 4 jari di kaki belakang, terdiri dari jenis wallaby, kanguru, dan kanguru pohon. Contoh spesies dari famili Macropodidae yaitu diantaranya ada Macropus rufus, dapat dilihat pada slide.
Yang ketiga ada ordo primata atau bangsa kera. Mamalia ordo primata adalah termasuk mamalia jenis omnivora. Ordo primata ini terdiri atas beberapa famili. Di antaranya yang pertama yaitu ada famili Cheirogaleidae. Famili ini berukuran sangat kecil, hidup soliter, dan pemakan serangga. Contoh spesies dari famili Cheirogaleidae yaitu Microcebus rufus. Dapat dilihat pada slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada famili Daubentonidae. Famili ini memiliki ciri yaitu berwarna hitam, memiliki sepasang gigi seri yang besar di setiap rahangnya, ibu jarinya pipih, mata dan telinganya besar, serta hidup soliter. Dan hewan ini aktif di malam hari. Contoh spesies dari famili Daubentonidae yaitu Daubentonia madagascariensis. Gambar dapat dilihat pada slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada famili Tarsidae. Famili ini memiliki ekor seperti ekor tikus, mempunyai kaki belakang dengan bagian tarsal yang panjang, jari-jari yang panjang, tidak berambut, mata dan telinganya besar, serta hidup berpasangan. Contoh spesies dari famili Tarsidae yaitu ada Tarsius bancanus yang bisa dilihat pada slide. Kemudian famili yang selanjutnya yaitu famili Indridae. Famili Indridae tidak memiliki ekor, kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, dan bergerak dengan melompat dari pohon ke pohon. Contoh spesies dari famili ini yaitu ada indri-indri. Kemudian contoh spesiesnya dapat dilihat pada slide. Dan ordo yang keempat yaitu ada ordo Poldata. Poldata memiliki lidah yang panjang, kuat, dan lengket yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Tidak memiliki gigi untuk mencerna makanan, namun menggunakan otot perut dan cairan kimia dalam perut untuk mencerna makanannya. Contoh dari ordo Poldata yaitu terenggiling, dan gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang kelima yaitu ada ordo Rodentia. Rodentia merupakan kelompok mamalia pengerat. Ciri khusus dari ordo ini yaitu memiliki sepasang gigi seri yang panjang di kedua rahangnya yang terus tumbuh, tidak bertaring, dan umumnya herbivora. Rodentia memiliki anggota yang cukup besar dengan jumlah spesies mencapai 40% dari total keseluruhan spesies mamalia di dunia. Ukuran tubuh Rodentia sangat bervariasi. Anggota dari ordo ini antara lain ada tikus rumah, tikus gunung, dan lain-lain. Kemudian ordo Rodentia terdiri atas beberapa famili, yaitu famili yang pertama ada famili Sciuridae. Famili ini memiliki ekor yang indah, mata tajam, kuku tajam, untuk bergerak di pohon dengan dibantu ekornya sebagai penyeimbang dan senang bergerak. Contoh spesies dari famili Sciuridae yaitu Sciurus carolinensis. Contoh spesies dari famili ini dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada famili Castoridae. Famili ini hidup di daerah perairan, mempunyai gigi seri yang kuat untuk menambang pohon sebagai makanan dan tempat tinggal, dan mempunyai ekor pipih dan kaki berselaput. Contoh spesies dari famili Castoridae yaitu ada Castor canadensis. Castor canadensis ini dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu famili Geomidae.
Famili ini memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, berkantung di kedua pipinya untuk menyimpan makanan, dan mempunyai kuku yang kuat. Contoh dari spesies famili Geomidae ini yaitu Orthogeomys gratis. Spesies ini dapat dilihat pada slide. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada famili Aplodontidae. Famili ini hidup di gunung dan mempunyai gigi seri yang kuat untuk menebang pohon. Contoh spesies dari famili Aplodontidae yaitu ada Aplodontia rufa. Gambar dari spesies ini dapat dilihat pada slide. Kemudian yang keenam ada ordo Dermoptera atau Cynocephalidae. Dermoptera adalah hewan mamalia yang memiliki parasut berbulu di sela 4 kakinya. Bentuk giginya sederhana dan relatif kecil. Dermoptera bersifat nokturnal. Makanannya terdiri dari buah-buahan, dedaunan muda, dan bunga. Dermoptera terdiri dari satu famili yaitu Cynocephalidae dengan satu genus Galeopterus, dengan 2 spesies yaitu Galeopterus variegatus dan Galeopterus volans. Gambar dari spesies dari ordo ini dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ketujuh ada ordo Chiroptera. Chiroptera adalah mamalia yang dapat terbang. Pada bagian kaki depan dan belakang terdapat membran interdigital. Chiroptera aktif di malam hari atau nokturnal dan dapat dibedakan menjadi 2 subordo, yaitu Megachiroptera dan Microchiroptera. Salah satu spesies Megachiroptera yaitu Procetus amplesicaudatus. Sedangkan anggota Microchiroptera ada kelelawar ekor trubus hitam atau Mosia nigrescens. Gambar dari spesies ordo Chiroptera ini dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ke-8 ada ordo Carnivora. Carnivora adalah kelompok mamalia pemakan daging. Hanya sebagian kecil pemakan segala dan pemakan tumbuhan. Bahkan ada yang spesifik memakan bambu, yaitu pada panda raksasa. Ordo ini dicirikan memiliki gigi taring dan cakar, berjalan dengan keempat kaki, berdiri dan menapak dengan jari kaki, dan berkumis. Contoh dari ordo Carnivora ini yaitu ada harimau loreng dan beruang madu yang dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ke-9 ada ordo Lagomorpha. Lagomorpha adalah ordo mamalia herbivora yang memiliki gigi molare yang dapat terus tumbuh, mempunyai gigi seri 4 atau lebih, serta mempunyai ekor yang pendek, kuat, dan juga digerakkan. Lagomorpha terdiri atas 2 famili, yaitu ada famili Leporidae dan Ochontonidae. Kemudian contoh dari ordo Lagomorpha yaitu kelinci yang dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ke-10 ada ordo Cactaceae. Golongan ordo ini adalah mamalia yang hidup di laut. Mamalia ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ikan. Cetacea terdiri dari 3 subordo yaitu ada Archaeoceti, Odontoceti, dan Mysticeti. Saat ini hanya Odontoceti atau paus bergigi dan Mysticeti atau paus balen yang masih ada di bumi. Sedangkan Chaeoceti telah punah. Contoh anggota dari ordo ini antara lain ada paus biru dan lumba-lumba moncong panjang yang dapat dilihat pada slide.
Kemudian ordo yang ke-11 ada ordo Proboscidae. Proboscidae merupakan jenis mamalia berotot, bentuk tubuh yang besar, mempunyai proboscoidea atau belalai dengan 2 lubang hidung. Berat badan mencapai sekitar 3,5 sampai 5 ton dengan umur bisa mencapai 50 tahun, lehernya pendek, kepalanya besar, dan telinganya lebar. Anggota ordo ini hanya ada 2 spesies di dunia, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia yang gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ke-12 ada ordo Insectivora. Insectivora adalah golongan mamalia pemakan serangga yang digunakan sebagai makanan utama. Hewan ini juga dapat memakan cacing atau biji-bijian. Insectivora memiliki mata yang tertutup, memiliki cakar besar, dan telapak kaki bagian depan lebih lebar. Contoh dari ordo Insectivora ini yaitu ada Scalopus sp, yang gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ke-13 ada ordo Eulipotipla. Eulipotipla adalah mamalia pemakan serangga. Ordo ini hidup di darat. Bentuk tubuhnya mirip tikus, moncongnya panjang, runcing, dan sensitif. Eulipotipla memiliki gigi tajam dan runcing. Contoh anggota Eulipotipla antara lain ada cucurut cibodas, cucurut ekor tebal, dan munggis rumah. Kemudian gambar spesies dari ordo Eulipotipla dapat dilihat pada slide. Kemudian ordo yang ke-14 ada ordo Scandentia. Scandentia adalah mamalia pemakan serangga semi-arboreal. Badannya mirip bajing, namun moncongnya lebih panjang dan runcing. Scandentia berukuran tubuh kecil, badannya pipih memanjang, dengan ekor ditumbuhi rambut tebal. Scandentia aktif pada siang hari. Ordo ini hidup soliter, berpasangan, atau membentuk koloni kecil. Contoh dari ordo Scandentia yaitu ada tupai akar dan tupai tanah yang gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian ordo yang ke-15 ada ordo Sirenia. Ordo Sirenia ini merupakan satu-satunya mamalia air yang herbivora murni. Meskipun hidupnya di air, Sirenia ini memiliki puting susu di bagian dada. Induknya menyusui anaknya dengan cara membalikan badannya sehingga bagian dada berada di atas. Sirenia terdiri atas 2 famili, yaitu Dugongidae dan Tricheidae. Contoh dari ordo ini yaitu duyung yang gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ke-16 ada ordo Perissodactyla. Perissodactyla merupakan mamalia yang memiliki jari atau kuku ganjil. Perissodactyla memiliki tengkorak memanjang dengan taring berukuran kecil atau tanpa taring. Anggota dari ordo ini ada tapir penuh dan badak Jawa yang gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian ordo yang terakhir ada ordo Artiodactyla. Ordo Artiodactyla ini dicirikan dengan jumlah kukunya genap. Jari ketiga dan keempat berbeda ukuran. Beberapa spesies memiliki tulang metapodial yang bergabung menjadi satu dari jari ketiga dan keempatnya. Contoh dari ordo Artiodactyla ini ada rusa timur dan sapi banteng yang gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu ada peranan mamalia. Peranan mamalia ini terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada beberapa spesies mamalia berperan sebagai predator atau karnivora dalam rantai makanan.
Kemudian yang kedua, mamalia karnivora berperan sebagai pengendali spesies lainnya, sehingga penting dalam penyeimbang dan pengontrol populasi satwa, termasuk mengontrol mamalia hama seperti monyet, babi, dan tikus. Kemudian yang ketiga, mamalia dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Misalnya sebagai sumber protein hewani, sebagai ternak, misalnya sapi, kambing, dan domba. Beberapa spesies mamalia juga banyak dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan sandang. Bagian tubuh lainnya seperti tanduk juga dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan. Kemudian yang keempat, yaitu mamalia banyak dimanfaatkan di bidang pertanian. Kotoran kelelawar yang disebut guano merupakan pupuk organik untuk tanaman. Kotoran sapi, kambing, dan domba juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Mamalia besar seperti sapi dan kerbau dapat digunakan untuk membantu membajak sawah dan sarana transportasi. Beberapa mamalia juga dimanfaatkan untuk peliharaan. Kemudian peranan mamalia yang terakhir yaitu mamalia banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Organ hati berbagai spesies kalong dipercaya dan dimanfaatkan sebagai obat asma. Kemudian sisik dari terenggiling bausing banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan duri landak juga dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi. Tikus, kelinci, dan monyet juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan coba laboratorium dalam uji subklinis obat-obatan. Tadi adalah presentasi dari kelompok 6. Jika terdapat salah-salah kata, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.